Kebaikan orang kerja orang jajan kan sama. Jadi dulu ini jadi dulu. Yakin dan ngetok ya. Mungkin. Ayo tulisan sing kem. Tolong ditan ya. Bismillahirrahmanirrahim bareng-bareng. Rabbana atina qadratan nurbi qadratan nurbi Muhammadin fi qalbi Rabbana atina qadratan nurbi qadratan nurbi Muhammadin fi ruhi Rabbana atina qadratan nurbi qadratan nurbi Muhammadin bil jasadi Rabbana atina qadratan nurbi qadratan nurbi Muhammadin fi hayati. Kalau semangatkan Pak Bus untuk menyampaikan sesuatu tadi kan Pak Bus belum mukadimahnya Pak Bus mungkin mengirim jadi setiap apa itu iklannya wah ini gimana ya? Cuman lagunya itu kayaknya orang pas. Rompas. Rabbana Itu di style. Konsisten, bener-bener motor orang apa tahu macam. itu liriknya nadanya. Nada lah yang orang hafal. Nah kan nada ini juga dihafal kan. Lo nak ngeruangnya itu apa sih? Elek-elek kan beda. Lengan bodoh. Sekelas info, ini ada rencana nanti dari Pak Gus kita dukung bareng-bareng untuk membukukan tema-tema kita selama setahun. Syukur-syukur kalau 2016 kita kumpulkan sudah lumayan lah. Itu nanti sama Pak Gus kita kumpulkan dari poster-poster itu digulai Pak. Dokumennya ada ya Mas Asbul ya. Terus mukadimah sama reportase ini menjadi bahan pendukung Pak Gus. Nanti selain dari yang tambahan dan materi dari Pak Gus, insya Allah ini kita kumpulkan bareng. Elah kenangan ketinggalan jangan aku doain menunggu ada manfaatnya Allah untuk Pak Gus kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam belum enak jam 11 semoga ping loro. Nah, katanya teman-teman saya lihat di postingan disuruh lockdown 14 hari tak? Itu negatif corona tapi istrinya positif. Ya running di hiburannya kuwi tok. Tadi sudah disampaikan banyak oleh teman-teman, oleh saudara-saudara, oleh rekan-rekan semua berkaitan dengan healing lan waspada. Sampai tadi ngobrol-ngobrol tekok nggone corona gitu. Yang ternyata banyak singkatan. Ada yang bilang corona komunitas rondo nakal, ada yang corona cowok romantis dan mempesona, ada yang bilang ya corona itu katanya kopi, rokok dan nasi itu corona. Wallahu a'lam, karena baru euforia itu ya begitu. Dulu ketika orang mengumandangkan tentang Islami, kabeh itu wis Islami. Sampai dulu disinggung oleh Cak Nun. Apa itu ada gendaan Islami, jadi mlebu gendaan Islami, mlebu ning gone tempat prostitusi, assalamualaikum, waalaikumsalam jarene. Itu kalau kita membahas segala sesuatu itu harus didasarkan pada hal yang berkaitan dengan hukum
halal dan haram. Boleh atau tidak nanti baru kemudian membahas tentang yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Bahwa eling lan waspada itu memang sebuah sesanti orang-orang tua kita sejak zaman dahulu. Kalau menilik perjanjian antara Syekh Subakir dan Kiai Semar, itu intinya kepada eling lan waspada. Kiai Semar itu ngamuk dengan orang-orang yang ada di Jawa ini karena dia tidak eling lan waspada. Tetapi dia mempelajari berbagai macam bentuk keberagamaan masing-masing generasi, ternyata ia cocok dengan salah satu agama, yaitu yang dibawa oleh Syekh Subakir yang mengutamakan bagaimana darul mafasid muqaddamun ala jalbi masoleh. Dalam usul fikih ada kalimat darul mafasid muqaddamun ala jalbi masoleh. Menjaga kerusakan itu lebih baik daripada memperbaiki sesuatu yang baik terus rusak. Itu lebih baik. Kalau dokter ya tindakan preventif itu lebih baik, nanti menjaga. Maka kalau kita eling lan waspada dengan kode-kode etik, apakah itu melalui budaya atau melalui agama, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Eling lan waspada, kalau kita lihat hurufnya itu ada 6 huruf. Coro Jawa loh ya, ini karena itu istilah orang Jawa, yaitu ho, lo, kemudian wo, so, po, dan do. Holo, woso, podo. Ini kalau dibaca tanpa sandangan, eling ini kan ho dan lo, dibaca olo, artinya sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak baik apabila kita tidak menjaganya. Lalu ada sandangan, taling, wulu, dan cecak. Taling menjadikan ho menjadi e, wulu dan cecak menjadikan lo menjadi ling. Jadi eling, e itu kan sesuatu peringatan. Apabila kita melakukan hal-hal yang kurang baik, mesti di aja ngono, dan sebagainya. Kalau dalam nyanyian itu kan ada ojo gelo, ojo meri, ojo belirik dan lain sebagainya. Ini apa namanya, warning ini bahasa Inggris nek macane piye? Warning ya, warning. Jadi peringatan. Lalu lo mendapat wulu. Wulu itu bulu, atau kalau dalam orang Jawa mengatakan itu sulak. Sulak adalah sesuatu yang memberikan warna lain terhadap sesuatu. Yang ahli lukis ya Mas siapa ini? Mas Bambang, Mas Bambang Suedi. Itu awalnya misalnya hitam gitu ya, terus enak sing disulai rada putih titik rada hitam, itu nanti akan menjadi suatu lukisan yang indah. Ini karena ada sulak. Sehingga kalau orang Jawa mengatakan alat yang di situ banyak bulunya namanya sulak, itu untuk ngersi reget-reget itu sulak. Membuat makhluk itu menjadi indah. Burung dikatakan indah ini karena wulune, karena sulake. Burung merak itu ya sajane semono kae, tapi ketika dia biar gitu mekrok
Bahasa Indonesia ini makrok apa? Ayo, bahasa Indonesia ini makrok apa? Mengembang. Ya, merekahkan sayapnya malah elek. Merekai kayak wong guyu. Merekai nek cara Jawa melecek. Melecek. Masa melecek. Itu kalau sedang wah, itu mengembangkan bulunya bagus, indah. Antara kacer karo podang karo apa itu kan dibedakan sebenarnya sulaknya di samping juga pembicaranya atau itu. Nah, warna-warni makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hendaknya selalu ingat dengan yang namanya Purwoduk Sino. Lalu di situ ada cecak. Cecak ini gambaran Nabi Muhammad SAW menggambarkan manusia hidup di dunia itu jangan sampai kalah dengan cecak. Cecak itu kan nggak pernah makan, tapi dia bisa hidup. Lagunya kan cecak-cecak di dinding ada seekor nyamuk lalu ditangkap. Nanti gak dipangan cuma ditangkap. Guyon. Jadi maksudnya begini, nyamuk itu kan makanannya cecak. Cecak nggak bisa terbang, sedangkan nyamuk bisa terbang. Ini kalau dirasionalkan nggak mungkin wong sing arep dipangan kuwi iso mabur, sing golek pangan ora iso mabur. Artinya kita harus yakin bahwa manusia hidup di dunia itu wis diupeni karo Gusti Allah. Nek bahasa sing kasar jarine Werkudara ketika ngomong dengan Sengkuni itu bilang begini, ora sah kakean wuwus, ora sah dadak ngomongake sing ora-ora, urip ning donya kuwi wis dikersakne karo pangeran, sing nyuwek cangkeme Gusti Allah, sing lolei cangkem ya Gusti Allah. Nah, itu katanya Bratasena. Di sing nyuwek iki Gusti Allah, sing memberi makan Gusti Allah. Entah dari mana asalnya kita tidak tahu. Coba kalau kita rasionalkan, kita jadi apa saja. Kalau dirasionalkan, dibukukan itu akeh rugine daripada batine kan gitu. Nah, karena apa? Rezeki itu tidak bisa dihitung. Jangan kalah dengan cecak. Kalau kita menghitung-hitung rezeki, enaknya merugi tok. Maka rezeki itu jangan sampai dihitung, ya kita wajib untuk mencari. Mesti wis enek bagian-bagiannya. Nah, kebetulan pas dompet carry neng omah padahal duitnya neng kono pirang-pirang. Kita membeli sate misalnya, yakin nek dompet ki neng gone celana, kita nggak sadar nek celana wis ganti gitu. Wah, mau bayar iya gue. Duitnya karek apa 2.000-an loro. Utawa duit yang mengancam kita itu berapa? 1.000 rupiah atau uangnya nggak pedang ya. Banyak kalau uangnya dibelah itu duit hewan. Lah ya, mulane rawani saiki. Sekarang jajan-jajan itu kenapa nggak ada yang harganya 1.000 mergane sing dodol wedi. Diancam atau dipedang. Guyonane wong saiki. Nah, kebetulan Pak Digirin datang. Anu tak bayari mau, alhamdulillah. Lu coba rezekinya datang dari situ. Itu gampangan guyonan, tapi guyon waton. Nah, maka kalau kita tidak ingat dengan ules kita bahwa manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai ules yang paling baik. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka harus eling, harus ingat terhadap kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara waspodo. Waspodo itu sebenarnya katanya yang saya dengar ya. Saya sampaikan bahwa saya ini ngerti ngono-ngono itu bukan sinau. Jadi kadang-kadang sosok orang cocok bahasa yang saya sampaikan dengan bahasa yang ada di tempat pawiyatan. Mergane apa ya? Jangan. Terus mau saya tulis itu nggak boleh gitu loh sayangnya.
nggak boleh ditulis. Coba tulis engko malah hilang. Dan ternyata memang kalau ditulis itu hilang karena sekarang ada self plagiation. Gawe tulisan dhewe terus dipublikasi lewat sosial media ya. Kita mau nulis yang sama harus kena turnitin wabah kabeh. 75% berarti kan itu bukan milik kita lagi. Walaupun kita mengambil namanya self plagiation. Saya teruskan. Nah, dari kata waspo dan podo. Waspo itu air mata, podo itu debu yang menempel. Artinya air mata yang kecil. Apakah air mata itu? Air mata adalah lambang kebahagiaan dan lambang kesedihan. Orang itu kalau seneng banget dia akan mengeluarkan air mata. Kalau sedih banget juga mengeluarkan air mata. Saya tidak tahu ya ini bu bener bu salah pokoknya dari waktu begitu. Jadi eling waspo podo. Ingatlah dengan air mata yang sedikit. Seorang laki-laki tidak pantas mengeluarkan air mata. Apabila air mata itu keluar jatuh di bumi, maka akan menyebabkan tanah itu tidak akan tumbuh bila ditanami. Kalau seorang laki-laki mengeluarkan air mata dan jatuh di bumi, maka dia akan menjadi batu bumi yang kejatuhan air mata itu. Kalau seorang laki-laki mengeluarkan air mata dan jatuh di bumi, maka bumi itu akan menjadi bumi yang sangar. Oh, kajar ini wong tuwek-tuwek ngono. Nah, maksudnya apa? Kita itu harus ingat dengan air mata yang begitu sederhana, yang sangat kecil yang kita miliki. Apakah itu air mata kebahagiaan atau air mata kesedihan? Maka eling waspodo. Lan itu kan hanya kata sambung. Tadi eling waspodo. Ya eling itu sebenarnya artinya sama dengan waspodo. Kalau eling adalah orang umum, waspodo ini adalah orang yang mempunyai tingkat pengetahuan yang lebih tinggi. Itu waspodo. Nah, salah satu bentuk waspodonya ada kalimat alon-alon sing penting kelakon. Itu namanya waspodo. Saya pernah bertanya, kenapa kok harus alon-alon sing penting kelakon? Ini zamannya zaman kayak begini. Kalau sampean tidak alon-alon sing penting kelakon, berarti sampean mlebu ning zaman edan. Jangan masuk ke dalam zaman edan. Masuklah ke zaman yang segala sesuatu itu difikir dengan cara yang baik. Ternyata alon-alon sepenting kelakon itu mempunyai makna bahwa segala sesuatu yang terjadi harus difikirkan. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Ingatlah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau memikirkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu. Ora teko. Nah, sebagai contoh ya, ini ada tahu dan tempe. Tahu ini tahu aja, tempe ini sentai. Ketika mau menggoreng tahu ini kan ada ada trik-triknya. Bagaimana tahu itu biar enak rasanya. Bumboni tahu tidak sama dengan bumboni tempe. Kalau bumboni tahu biasanya itu ini disigari cilik-cilik, disigari gitu seret agar apa bumbunya masuk. Tapi kalau tahunya sudah sak jungkas begini sudah sudah tipis sedikit begini, itu tidak perlu karena bumbu sudah masuk. Itu. Ini artinya apa? Ketika kita berpikir, piye bumbune ben iso mlebu, ben enak rasane, ben rasa tur mirasa. Itu bentuk daripada waspodo. Namanya alon-alon, enggak langsung tek, langsung glundung digoreng serang antem dhisik urusan keri lah. Itu namanya zaman edan. Tetapi eling waspodo itu semuanya harus difikirkan betul-betul. Salah satu contoh ketika negara Indonesia dulu menanggapi terjadinya peristiwa Amerika Serikat dan para sekutunya ngebom Hiroshima dan Nagasaki.
pada tanggal 16 dan tanggal 14. Pemuda-pemuda Indonesia itu pengen Sukarni, Benyamin dan kawan-kawan itu pengen Pak Karno segera mengumumkan agar saat itu langsung merdeka yang kesuwen, mumpung Jepang mati ketepang, Inggris mati kelinggis, Londo mati kejolo. Wah, itu. Ayo tentang dimerdeka nih. Kan perlu musyawarah. Bagaimana musyawarah ini agar tindakan-tindakan itu terjadi, bisa ada kalimat yang namanya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Jadi menjaga kerusakan itu lebih baik, sehingga diundanglah para kiai, diundang para paranormal, para ahli di bidangnya gitu. Enaknya karena terus dihitung. Oh ini bulan poso, sesuk nek dina Jumat kudune tanggal sakmene. Ya kita kan kadang-kadang seperti itu. Karo manrongklek. Sampai temu manten jam 1 bengi barangnya karena eling lan padha. Bukan yakin dengan itu tapi hati-hati ingin mendapatkan hasil yang lebih baik. Lah nek ra diitung ya ora apa-apa. Nek ra roh iki malah enak. Nek makanya dikatakan waspada. Kita itu kalau tidak tahu malah enak. Blak-blak wis ngono kuwi kleru. Tapi sekadung ya ora apa-apa lah di ngapura. Tapi kalau tahu iki dihitung dhisik iki Senin piro, Pon piro, Jumat piro, itu piro. Kadukne tiba selawe poka, wan tiba selawe berarti salah sitok disantrekne engko. Wis didadekne anak anyar ben laire ben padha ampe iso 21, ampe iso 23, ampe iso piye diporo 5 gak kena piye. Ya ora saking ngitung ora kena diporo 5. Guyonane seperti itu. Ini adalah waspada. Maka alon-alon sing penting kelakon. Tetapi yang paling penting bukan waspadanya, yang paling penting adalah elingnya. Kalau sudah kadung seperti ini, kita sebagai masyarakat kecil harus taat dengan apa yang telah diatur oleh pemerintah kita. Ini kita harus eling. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 154 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah salat dan sabarmu sebagai sarana untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang berbuat sabar. Kenapa kok begitu? Walanabluwakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu mengacu pada yang disampaikan oleh Ibu tadi. Segalanya dari Gusti Allah berpulang kepada Gusti Allah. Karena apa? Orang yang sabar itu pasti diuji oleh Pangeran. Walanabluwakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Dia dicoba untuk mempunyai rasa takut tidak bisa makan, tidak bisa minum. Iki piye sesuk mangan opo? Kalau kita kan bilang sesuk mangan opo, tapi mereka sesuk mangan sopo. Sopo sing kira-kira kena dibeleh, sopo sing kira-kira yang bisa disalah-salahkan, siapa yang kira-kira bisa dijadikan apa kambing hitam. Nah, dia kan masih adu domba. Mereka masih sudah cari kambing hitam. Guyonannya kayak begitu. Nah, dan juga takut lapar, takut dahaga, serta takut berkurangnya harta benda yang diinginkan, yang disimpan, yang dicari, sing dilei awan bengi, ya toh. Mangan ngombe ora tau turu. Oh iya toh. Awan bengi mangan ngombe ora tau turu. Kan hebat. Nek mangan ngombe karo turu ya bahaya. Yang kedua, wal anfus atau badan. Jadi secara material manusia itu
punya rasa takut, tidak bisa makan, tidak bisa minum, dan berkurangnya harta benda yang dimiliki. Secara imaterial mungkin kesleo, mungkin kena penyakit, atau hal-hal yang berkaitan dengan anfus atau tubuh kita ini. Maka hendaknya kita harus waspada. Kalau nggak bisa waspada harus eling. Sak bejo-bejane wong kang lali, isih bejo wong kang eling lan waspada itu. Maka jangan sampai lupa bahwa apapun yang terjadi, apapun yang kita alami pada saat ini sebenarnya itu sudah settingan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ibu menyampaikan bahwa manusia itu sebelum lahir sudah ditanya oleh Tuhan, alastu birabbikum, kamu yakin enggak kalau aku ini Tuhanmu? Nggih Gusti, ya wis, nek yakin kok tak lahir nih. Akhirnya malaikat disuruh meniupkan roh di dalam jasad kita bersamaan dengan 4 kalimat yang sudah ditanyakan pada kita. Iki piye kok Umar nglakoni ngene tanggal sak ngene. Skenario itu sudah. Kalau seandainya kita main film oleh sutradaranya kan skenario wis dibocornya toh ya. Nah, itu. Seperti itu. Nanti bejo cilokone kaya apa? Umure piro gitu. Di situ sudah ada. Kalau pengen melihat silakan dilihat pada Arba'in Nawawi hadis yang keempat. Di situ sudah disetting. Maka ketika oke, kadang-kadang kita lupa. Kalau dulu pernah membaca skenario, kalau dulu pernah membaca skenario itu, maka apabila hal itu terjadi, sesuatu yang menyenangkan diri kita, sesuatu yang menyedihkan diri kita, hendaknya kita eling. Iya ya, dhisik aku wis menyetujui nek gue bakal ngene. Lalu muncullah wabasyiris sabirin, maka berilah kabar bergembira bagi orang-orang yang berlaku sabar. Siapa? Alladzina asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gitu. Jadi mereka yang apabila terkena musibah mengucapkan segalanya dari Allah akan kembali kepada Allah. Terus itu digeret oleh orang tua kita. Bagaimana para kesatria Pandawa yang mestinya punya hak menduduki tahta di Astinapura harus dihukum selama 12 tahun. Ngono sik ora diakoni, akhirnya ada cerita babat alas Wonomarto. Ya wis ora kiri ora njaluk balike negaramu. Aku arep gawe negara dhewe. Dan ketika babat alas Wonomarto itu banyak cerita, banyak peristiwa. Ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan. Tapi semua pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dipikir ya, mohon maaf Bratasena wis dijiret karo Jim Saparto, enggak bisa apa-apa wis. Sulit bernapas. Wis pilek, demam. Corona. Tapi ternyata datang Arimbi ngasih bayu. Tak kayak bayu, tak kayak kekuatan. Tapi janjine gelem ya sampeyan kok nek iso lolos sampai iki aku mbok mek bojo. Wah, ora apa-apa. Akhirnya bosane ternyata setelah dia lolos dari malapetaka didatangi. Nah, itu ya. Nah, itu girap-girap. Wah, iki sapa? Neng buta wedok ning kene. Kula Rimbi ingkang ngaturi bayu dateng Paduka. Wah, piye iki? Paduka sampun dawuh kalian kula menawi kula saged sabiyantu kalian Paduka kersa badhe kula suwitane. Wah, moh Raden moh terus melayu gitu. Saking orang itu tawakal, Arimbi tawakal kepethuk sama Dewa Kunti. Aduh ger Bratasena lah kok bocah ayu-ayu ngene. Ora gelem kita Bratasena tatos manedya kadidene widodari. Akhirnya dadi wayu Arimbi. Bratasena moh Janaka maju menawi Kakang Bratasena mboten purun kula nggih purun raimu. Ket mawis ndedeki ternyata. Nah itu
Itu gambaran nanti. Semuanya itu begitu. Wasponya Arimbi yang sedihnya bagaimana ditinggal pergi ya, kau khianati janjimu gitu. Kau berjanji padaku ingin menikahi aku. Nah, ternyata Arimbi tidak nyanyi lagunya lagu ember. Nah, Kang Hartono ini lagu ember. Ember ulang kali. Nah, aku mencoba untuk selalu mengalah. Itu lagu judulnya apa? Ember. Itu. Kang Nasrul gak iso nyanyi ember saiki, soalnya dilarang. Ember gadang, jangan ember gadang. Karena itu seperti itu. Pada saatnya waspo akan indah, dan pada saatnya waspo itu juga akan membuat diri kita sedih. Tapi ilinglah dan waspodo tentang apa yang sudah kita lakukan, semuanya sudah disetting dan kita menyetujuinya. Itu insya Allah kita boleh berputus asa, tetapi jangan sampai kita pasrah, atau kita boleh pasrah tapi tidak boleh berputus asa. Mungkin ini Mas tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW, beliau sebenarnya disebut sebagai Nurullah. Ya, Allah itu siapa? Allah itu yang menguasai seluruh alam. Alam ini tidak ada apabila Allah tidak akan melahirkan seseorang yang bernama Muhammad. Dalam kitab Tabayyul Ikhbar dikatakan seperti itu. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad. Nah, nur itu kan sesuatu yang sangat lembut, cahaya, bisa menembus dimanapun ada sebuah media, maka cahaya pasti akan bisa menembus. Nah, cahayanya Kanjeng Nabi itu lebih terang daripada cahayanya malaikat. Maka kalau secara fisika, kenapa Nabi Muhammad SAW itu selalu diikuti oleh awan? Ya, itu dalam kitab Injil ceritakan begitu, dalam kitab Taurat ceritanya juga begitu, dalam kitab Zabur ceritanya juga begitu, bahwa Nabi Muhammad itu ciri-cirinya salah satunya apabila berjalan di tengah-tengah perjalanan yang tidak ada apa-apanya, maka di atasnya itu ada mendung, diikuti oleh mendung. Ya, sebenarnya itu bukan mendung, tetapi itu merupakan pantulan bayangan daripada matahari itu. Sebagai contoh ya, misalnya kita punya lampu 5 watt, terus di sini punya lampu 20 watt. Kira-kira yang ada bayangannya yang 20 watt atau yang 5 watt? Ya kan, yang 5 watt kan mesti akan terbentuk bayangannya di tembok begitu, ketok gitu. Nah, Nabi begitu, maka dibuatlah oleh Syekh Al-Barjanji, beliau itu nurun fauqa nur, cahayanya di atas cahaya, cahaya di atas cahaya. Kalau malaikat Jibril terbuat dari nur, dari cahaya, maka Nabi terbuat dari di atasnya cahaya lagi. Lebih terang cahayanya Nabi daripada cahayanya malaikat. Maka kalau seandainya kita itu membuat sebuah skenario di dalam gelombang elektromagnetik, peristiwa Isra Mi'raj itu hanya bisa dijalani oleh sesuatu yang mengandung cahaya. Jadi dari bumi ini ada 3 cahaya. Cahaya yang pertama itu adalah Jim Ifrit. Jim Ifrit kan terbuat juga dari api. Api kan juga merupakan sumber cahaya. Kemudian ada malaikat Jibril dan ada Nabi Muhammad. Ternyata Jim Ifrit itu tidak sampai bisa melewati atmosfer bumi. Dia sudah jatuh terjerambab ke bawah ketika bertemu dengan bintang, karena bintang lebih terang daripada cahaya
api. Lalu bintang itu lebih gelap daripada cahaya bulan. Cahaya bulan lebih gelap daripada cahaya matahari. Kalau sudah melewati atmosfer bumi maka semuanya akan tampak. Karena sebenarnya kita berada di kegelapan ini kan hanya terkait dengan letak bumi terhadap matahari. Jadi sekarang matahari kan berada di bawah seolah-olah. Kita berada di atas, sedangkan di atas sana tidak ada benda yang bisa memantulkan cahayanya matahari. Kalau seandainya ada bulan, dia bisa memantulkan cahayanya matahari, maka akan tampaklah terang. Nah, kalau sudah lepas di atmosfer bumi bahkan sampai melewati manzilah daripada planet-planet itu ya, sampai ke atas di manzilahnya atau rel-relnya itu, maka semuanya akan tampak. Nah, malaikat Jibril langsung meluncur ke sana bersama Nabi. Matahari sudah tidak tampak lagi karena sudah melewati batas cakrawalanya. Sehingga ketika di Sidratil Muntaha, malaikat Jibril itu kalau seandainya kita buat skenario, energinya habis. Mohon maaf kalau kita main senter ya. Senter itu kan kalau pakai batu, tapi kalau menggunakan api namanya sentir. Dia ngomongin kalau pakai minyak, pakai sumbu jenenge sentir, tapi air sentor. sentar. Jadi kita main misalnya baterai yang arus keringnya atau batu atau arus keringnya itu 4 dengan baterai yang arus keringnya itu 2. Kira-kira nek di selentrongnya itu jauh mana ya? Kan jauh yang 4 lah. Gambarnya Nabi itu yang 4. Jadi ketika sampai sini tek, sudah selesai. Saya tidak bisa lagi ini. Reflektornya nggak nyampe. Ini sampai Sidratil Muntaha. Wa ilal muntaha rufi'ata kalimah. Itu ya takim itu kalau itu maka Nabi sampai di Sidratil Muntaha terus naik lagi ke Mustawa. Mustawa naik lagi di tempat yang lebih suci, sunyi, tidak ada apa-apa. Itu tampaklah latifnya Nabi, halusnya Nabi. Latif itu kan halus. Halusnya Nabi walaupun jasadnya itu seperti manusia, tapi beliau ternyata lebih halus daripada malaikat sampai di Baitul Maqdis. Di situ mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Terus dibalas karo Gusti Allah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, Nabi mencintai umatnya lalu membaca kalimat assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi sholawat yang dibaca oleh Allah pada Nabi itu yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kalau sholawat yang ada di kitab-kitab, mulai dari kitab Dalail yang penuh sholawat sampai dengan Qasidatul Asrar itu sholawat buatan para ahli salafus soleh, para ahli tirakat lah gampangannya itu, ahli hikmah, sampai banyak timbul sholawat. Tapi yang kita kenal kan sholawat tip, sholawat yang di setel yang kaset dulu namanya tip sholawat. Sholawat tip pakai sholawat YouTube sekarang. Sekarang sholawat tip. Bukan di bilu bukan Nabi sholawat tip. Nah itu salah satu bentuk kelatifan Nabi. Yang kedua, saya dulu pernah ditanya oleh seorang kepala sekolah itu, Nabi Muhammad itu mujizatnya kayak apa? Mungkin ya pernah ditanyakan di sebuah televisi itu. Kalau Nabi Ibrahim jelas dibakar api tidak mempan. Kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, mujizat gini-gini. Nabi Muhammad itu kayak apa, mujizat sebesar apa?
kok dikatakan sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nah, Nabi Muhammad itu mujizat yang keberapa? Kalau yang pertama Al-Quran, yang kedua Isra Mi'raj. Kemudian mujizat yang kesekian itu adalah wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa asainahum fahum la yubsirun. Kalau ada orang yang berniat jahat, maka orang itu tidak bisa melihat Nabi. Maka dari itu ayat itu biasanya dibaca oleh teman-teman santri ini kalau mau pergi kemana, baca waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa asainahum fahum la yubsirun. Delalah dompete keri neng omah atau pas enek momen polisi ini pas minggu ora ketok. Tapi ya terus aja ngono, aku mau cari kira bakal kena momen ya, enggak begitu. Itu namanya menjarak. Menjarak. Jadi itu salah satu latifnya Nabi, salah satu halusnya Nabi. Itu tidak bisa dilihat oleh musuhnya. Tidak bisa dilihat oleh musuhnya. Terus karena agar Nabi itu tidak bisa dilihat oleh musuhnya sesuai dengan akal pikiran manusia, kita lihat ceritanya pada waktu Nabi Muhammad akan hijrah itu ya, itu masuk ke dalam gua, terus tahu-tahu guanya ada dikasih rumah laba-laba dan sebagainya. Ini kan agar sesuai dengan akal pikiran manusia. Jadi cara orang ngono ya iso wong Isra Mi'raj wae iso kok. Isra Mi'raj minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa cuma berapa serat gitu. Seperti jenengan megang HP. Jadi dulu para mubalek itu menggambarkan Nabi Muhammad ditanya oleh orang-orang kayak apa Masjidil Aqsa itu, bagaimana seperti apa. Terus malaikat Jibril mengangkat Masjidil Haram, Masjidil Aqsa yang saya kanjeng Nabi lawangnya sakmene, anu sakmene. Nah, sekarang kita punya malaikat Jibril itu. Iya dah, pengen delok bal-balan, rasanya ini temu-temu, bisa bagaimana itu sampai terjadi berita-berita hoax itu. Ronaldo jarang gawe rumah sakit neng hotel-hotel itu zaman dulu sudah disampaikan seperti itu. Nabi tidak usah begitu sudah bisa melihat. Nabi tidak usah begitu mengerti nanti akan datang apa pada zaman besok akan datang apa itu sudah diceritakan oleh Nabi. Nah itu maka dari itu saking herannya Syekh Al-Barzanji, beliau beriman pada Allah dengan akhirnya menulis manakibnya Nabi, perjalanan Nabi sejak beliau lahir sampai beliau wafat begitu. Itu salah satu latifnya ya, sebagian kecil ya dari waspodo tadi. Sedikit mereview waspodo artinya sama dengan ini, cuma tingkatannya yang berbeda-beda. Orang eling kalau tidak waspodo ya jadinya seperti tadi. Ngerti nek korupsi itu elek, ngerti kalau itu tidak benar, tapi dia tidak waspada. Jadi kan saya sampaikan, waspada itu adalah air mata. Podo itu kecil, sekecil apapun akan berakibat kepada menetes dan tidaknya air mata kita. Sehingga dalam tanda petik nek konangan ya, air mata kebahagiaan itu akan berubah menjadi air mata kesedihan, meratap gitu. Wah ini oleh duit sama ini tadi. Tapi itu masuk konangan ya wis selesai, harus berada di sana, disangkar sebelum kesangkar. Awalnya disangkar menuju ke sangkar. Nah kalau orang itu eling, insya Allah disangkar terus tanpa harus menuju kepada sangkar. Nah, sangkar bukan sangkar parang itu sangkar. Nah, maka ada kalimat indah eling waspodo. Kadang-kadang ada orang eling tapi tidak waspodo. Tapi kalau orang waspodo pasti dia eling. Insya Allah begitu. Di depan saya sampaikan bahwa waspodo ini
menggunakan kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, atau wong Jawa dalam bahasa halusnya itu alon-alon sing penting kelakon. Mungkin eling yang dimaksud dari Mas Jen adalah eling kaitannya dengan roh, bahwa manusia itu mempunyai dua roh. Satu namanya ruhul yahdo, yang satu ruhul nafas. Ruhul yahdo adalah roh yang bisa masuk keluar begitu saja sesuai dengan keadaan manusia. Kalau manusia sistem koordinasinya ini sudah limbung, maka ruhul yahdo akan keluar. Sedangkan ruhul nafas adalah roh yang menyebabkan manusia itu hidup. Roh yang ditiupkan atau roh kehidupan ditiupkan ketika berumur 120 hari, sesuai di situ nanti ngisinya berapa. Nah, ngisi 1.000 berarti ya telur sasi, nah ngisi selawe berarti sesasi. Maksudnya itu tergantung daripada masa berlakunya di situ. Itu namanya ruhul nafas. Apakah ada corona atau tidak ada corona ya tetap saja nek wayahe tak urusannya ya sudah. Ngisi ulangnya nanti ya, karena begitu habis nggak bisa diisi ulang lagi, harus nunggu dulu masuk counter, terus baru nanti ketika ada trompet maut, nah itu baru semuanya berdiri di sana ngisi pulsa lagi, terserah isinya berapa. Mungkin eling yang itu yang dimaksudkan eling tapi tidak tahu. Eling ini kan artinya orang yang sadar ya. Nah, wong Jawa ngarani wong turu iki orang yang tidak sadar ketika bangun wis eling meneh, mungkin dari semaput dari apa begitu. Memang bahasa eling itu. Tapi kalau eling waspada adalah berkaitan dengan sebuah penyikapan. Berikutnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam itu beliau lupa. Ya, beliau lupa. Ceritanya begini. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan, uskun anta wa zaujukal jannah, dan bojomu jangan mlebu nang swarga ning taman sing indah ini. Wis terserah awakmu, menak singgo, miring penak jengking yo monggo. Makan segala sesuatu yang ada di sini. Wa taqullu marghatan. Terus ada yang dilarang Nabi Adam dikasih tahu, wala taqrabu hadhihi syajarah. Engkau jangan mendekati pohon ini ya. Kalau engkau tidak kepingin termasuk orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Sami'na wa ata'na. Nah, lalu istrinya diajak. Jadi waktu itu yang diperintahkan Nabi Adam pas sendirian. Istrinya diajak, ayo dik, mlebu ning taman sing diparingi Gusti Allah. Nggih Mas. Nabi Adam sare. Ketika Nabi Adam sare, Siti Hawa itu keluar melihat taman bunga. Dulu neng lor retak enak apa gitu, lor retak enak apa. Mungkin kan pakai jembatan itu. Mungkin. Mungkin. Nah, pas di depan itu pohon goldi itu ada orang datang. Dia sudah kenal namanya Mas Iblis. Ya. Panggilannya apa Mas Iblis? Jenenge sapa Tony, panjang saya Tony. Atau Mas Tony. Mohon maaf iki guyon ya. Engko sampean namanya siapa? Namanya Tony. Yang panjangnya saya Tony. Atau Mas panjangnya Mas Iblis. Guyon. Mohon maaf yang namanya Tony dan Ib ya. Itu dikasih tahu, lu enak ini. Buah-buah yang lain itu enggak enak, ini rasanya enak. Ini kesukaannya Nabi Adam. Itu hanya mengambil begitu, mengambil
Nah, bersama dengan itu, nek cara dalan podo nunggal wektu beda panggonan siji kedadeane. Lah punika tekane kang nembe manindra Nabi Adam wungu saking anggenya nindra dumadakan ningali ingkang garwa boten wonten terus mak beradat melayu. Wah, ojo sesuatu yang dikhawatirkan itu ternyata terjadi. Sing jenenge wong lanang, ngira sing jenenge wong lanang dikasih iki lho Mas enak iki sampean. Tidak bertanya ini buah apa. Buah apa susah buah. Ternyata itu ketika didahar baru nyampe di sini pakaian surgawinya terlepas gitu loh. Jadi Nabi Adam itu terlupa bukan menyengaja. Itu satu. Maka secara syariat Nabi Adam itu salah, tetapi secara akidah Nabi Adam tidak salah. Karena akidahnya dan syariatnya Nabi Adam itu hidupnya di dunia. Gusti Allah wis dawuh wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kalau di sana itu hanya di tempat karantina saja, sementara di sini dulu sebelum ya di lockdown di sana. Di lockdown di sana dulu sebelum sampai di bumi begitu. Jadi istilahnya seperti itu. Bagaimanapun caranya agar apa? Agar itu sesuai dengan rasional manusia, sesuai dengan akal pikiran manusia. Sebenarnya Gusti Allah itu langsung buat Nabi Adam dek neng bumi itu langsung iso. Tapi kan tidak asik kalau manusia tidak ikut berpikir. Jadi Allah maha asik itu makanya oh iya ya akhirnya timbul berbagai istilah sampai Ahmad Albar kan membuat wahai setan kau berdosa kau menggoda Adam Hawa. Nah, itu kan kita kenal lagi zaman tua saya kira jadi seperti itu di Nabi Adam itu Yusuf ini ya salah memang pes Arab digawe dengan Gusti Allah di muka bumi begitu. Dan beliau tidak salah karena dia tidak lupa sebenarnya. Itu ini yang pernah saya tahu seperti itu. Insya Allah seperti itu Pak Den. Terus apa lagi tadi? Sudah tak? Metode untuk eling. Oh, tip-tip untuk eling. Agar kita selalu ingat itu kalau orang Jawa mengatakan harus ngerti purwa dusino. Purwa itu wiwitan, duk itu tempat, sino itu di sana. Maksudnya begini, sebelum kita pergi kemana saja, hendaknya ada yang namanya program. Kalau ngomong-ngomong manajemen itu ada yang namanya perencanaan, pelaksanaan, terus ada evaluasi, ada tindak lanjut. Nah, ada plan to check. Plan itu perencanaan, do itu tindakan, check itu adalah evaluasi, terus ada action. Kalau sudah begini ya begitu. Jadi segala sesuatu itu pasti ada kekurangannya, maka harus selalu dievaluasi. Yang namanya kalau dalam bahasa agama namanya muhasabah, menghitung-hitung. Jangan sampai kalah dengan penjual koran. Penjual koran itu setiap kali selesai korannya dihitung. Itu karena sitok bang dihitung diulang. Cici ngomong Pak Yubiro gitu. Dan seterusnya. Ini tip-tipnya. Yang penting kita tahu apa yang akan kita lakukan. Jangan sampai kita itu kemudian melanggar dengan kesepakatan-kesepakatan yang sudah kita lakukan. Kalau buntu gampang dari wong Jawa, pring buntet dinggo sulingan, ora iso liwat ngarep liwat ngiringan.
Nah, akhirnya terus entek-entekane lemah garing Gusti Allah sing paring, lemah teles Gusti Allah sing bales. Marmut kina ewae wa manut pena awake. Ojo tenggalek panen kopi ngantek terak mangga dihapusi. Ya tahun 76 dihapusi dengan itu ya insektisida dan sebagainya. Saya dihapusi karo corona. Entah nanti Indonesia kan tuh apa ngene Freeport ben gak kena ini kan Freeport kan kena wong Indonesia sekarang. Rotok ngamuk deh. Mohon maaf ini guyonan. Ini tadi sedikit ulasan yang luar biasa dari Pak Gus, respon dari Mas Yanuri. Kemudian Mas Gatot, apa Mas Gatot Jerenges untuk tanpa gitar menyampaikan Tan Kinoyo Wopo, tembang Tan Kinoyo Wopo. Itu kan Gatot Jerenges. Ya kan itu atau enak kan? Omong di subscribe. Iya. Kamu enak larikan diri. Ya? Ya, kamu enak. Monggo. Anu lawatan latih marunge kanthi ati dedulung muga-muga Allah paring pitulung dan paring selamatan dan dulur-dulur dia sing nandang susah tinggal paling dengan sing sakit paling sehat khusus datang Mas Gatot. Jadi ulun bojo ya wis ya. Seperti tausiah itu mestinya yang boleh ngasih tausiah hanya para kiai-kiai sepuh yang pengalaman keberagamaannya itu juga diakui oleh masyarakat. Tapi di Indonesia ini kan namanya tausiah, tapi ibarat tausiah berdajil ya. Tausiah berikutnya adalah peserta dari kadang tausiah. Tausiah itu kan wasiat. Iya, wasiat. Nah, maka kalau kita sampaikan yang pertama adalah tadi cokro mandulinan. Cokro itu matahari. Mandulinan itu sesuatu yang digunakan untuk berputar. Itu sebenarnya terjemahan dari kalimat wasyamsu tajri li mustaqarrillah dari kata akhirul akhir. Matahari itu juga mengitari sesuatu. Itulah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengerti, yang Maha mengetahui atas segala sesuatu. Itu sekali lagi pintere wong Jawa mengatakan cokro mangilingan. Hal itu berkaitan dengan pandangan para filosof dahulu berkaitan dengan pengetahuan bumi dan antariksa. Teori awalnya kan teori geosentris. Geos itu bumi, sentris itu ya pusat. Bumi merupakan pusat perputaran benda-benda yang ada di langit. Maka muncullah yang namanya teori cokromangilingan itu. Kalau seandainya itu berasal dari itu, tulangkan bumi di sini toh, matahari dari timur, terus ke barat, bintang juga begitu, bulan juga begitu. Bulan dari barat ke timur, habis dari barat lagi begitu. Namun sebenarnya kebalikannya adalah bumi mengitari matahari, bulan mengitari bumi. Matahari mengitari suatu benda yang sampai sekarang belum diketahui. Para ilmuwan dari NASA menyebut sebagai black hole. Black itu hitam, boleh bolongan. Jadi kira-kira dengan bolongan sungguh goreng. Nah, di situ orang saya mengatakan cokro manggilingan. Jadi perputaran matahari. Yang sesungguhnya matahari itu berputar
dengan skala revolusi yang lebih besar daripada bumi. Kalau bumi kan skala revolusinya 24 jam, bulan skala revolusinya itu 23,2. Nanti planet Jupiter, Merkurius, Venus, Uranus, Neptunus, Saturnus, Pluto, nah itu skala revolusinya semakin jauh dari matahari, maka skala revolusinya juga akan semakin jauh pula perputarannya, rotasinya juga semakin lama pula. Nah, semakin besar benda itu dan semakin jauh dari matahari, maka skala revolusi dan skala rotasinya akan mengalami. Sehingga tadi dibayangkan umpama bumi 2 kali lipat mungkin 48 jam. Ya melihat dulu perputarannya lebih cepat atau enggak. Yang kecepatan kalau kendaraan tadi pakai cc ya, bodoh-bodoh melakukan second itu mungkin rasanya beda. Dia melakukan 40, kalau di belum kayaknya 40 tapi mungkin rodanya beda ya kan. Roda cilik kalau roda gede putarannya kan bareng, tapi bedanya kan itu juga hanya kecil sama. Mohon maaf ini sampai ke situ. Nah, cakra manggilina yang dipahami oleh orang Jawa adalah nasib berjalannya nasib yang harus dilakukan oleh manusia. Artinya begini manusia, sepandai-pandai tupai melompat, dia akhirnya akan jatuh juga. Itu merupakan sebuah paribahasa yang menyampaikan bahwa manusia itu harus ingat tenaga manusia, kemampuan manusia dan kemampuan makhluk itu semuanya serba terbatas. Ya, serba terbatas. Bukan berarti kok dia terus mungkin melompat-lompat terus kesel kalau ngambil roda kalau ngambil ini. Wasal melompat ini terus itu bukan berarti lupa, tapi karena kemampuannya terbatas. Itu satu. Yang kedua, saya pernah nanya sepandai-pandai itu melompat ayat itu juga itu kaitannya dengan orang yang menyimpan sebuah keburukan. Bajing ini kan senangannya kan nyolong gitu loh, nyolong kelopo, nyolong itu. Lama-kelamaan dia pun juga akan terjatuh seperti kelapanya. Jadi dia tidak sempat melompat, terus jeblok bareng karo kelopone. Ternyata seperti itu. Jadi sepandai-pandai itu melompat akhirnya akan jatuh juga. Jadi sepandai-pandai orang menyimpan sebuah keburukan, suatu saat pasti akan terbuka. Maka kiling lantas pojok. Jadi kaitannya dengan cokor manggilan pertuturan nasib. Menurut nasib kata orang Jawa, kata orang-orang Jawa itu sebenarnya tidak ada orang itu yang mempunyai nasib jelek, itu tidak ada. Semuanya nasibnya baik. Seperti nasibnya matahari, sebagai cokor manggilan dia berputar terus, dia tidak pernah menyesal. Dia tidak pernah bersedih hati seperti ibu pertiwi. Dia selalu istiqomah melaksanakan. Ya, istiqomah itu bukan tiga rumah, bukan. Istiqomah melakukan itu, pokoknya suruh muter-muter terus. Itulah tasbihnya matahari, itulah tasbihnya bumi, itulah tasbihnya bintang. Nah, yang namanya cokro manggilingan berkaitan dengan nasib itu, yes, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita dapatkan, ya disyukuri saja begitu. Seperti matahari mensyukuri nasibnya untuk menghindari suatu benda yang sampai sekarang belum diketahui. Itu yang pernah saya dapatkan seperti itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa ma 'alaiha ma kasabat. Itulah dalam tanda petik latihnya